3, 2, 1. Tetap aman di rumah, Pak. Jaga kesehatan ya. Let's go. Oke, sekarang kita masuk ke materi struktur majemuk. Kalian pasti sudah memahami materi sebelumnya, yaitu struktur tunggal dan juga struktur ganda. Di sini kita menemukan struktur majemuk, di mana struktur majemuk ini adalah kondisi di mana kondisinya itu lebih dari 2 kasus atau lebih. Secara flowchart, si kondisinya itu dicek di kondisi 1. Apabila dia true, maka masuk ke pernyataan 1. Apabila dia false, dia masuk ke kondisi 2. Di 2, di sini dia dicek lagi. Kalau dia true, dia masuk ke pernyataan 2. Kalau dia false, masuk ke pernyataan ke n. Ini bisa n itu bisa jumlah kondisinya ada berapa. Nah, apabila di n dia true, maka dia masuk ke pernyataan ke n itu, dan apabila dia false, dia masuk ke pernyataan m. Kemudian selesai. Pada struktur majemuk ada 2 yang bisa kita gunakan pada program, yaitu if then else dan switch case. Saya akan menjelaskan mengenai penggunaan if then else pada struktur majemuk. Untuk if then else, kita lihat secara sedokot ini. Mulai if kondisi 1, di sini dia ngecek untuk kondisi yang awal, kondisi 1. Apabila dia true, ini secara flowchart ya, masuk ke pernyataan 1. Apabila dia false, tadi masuk ke kondisi 2. Nah, seperti ini. Nah, di kondisi 2, dia cek lagi. Apabila dia true, masuk ke pernyataan kedua. Begitu seterusnya, kalau misalnya ada 3, 4, 5, dan sekian. Nah, apabila dia false, dia masuk ke kondisi n. Notasinya adalah else if, karena masih mengecek kondisinya. Jadi apakah di sini dicek nih, if apakah kondisi 1 dia true gitu kan, maka masuk. Kalau false, dia ngecek juga kan, apakah di sini dia true di kondisi 2, maka dia masuk kondisi 2. Kemudian di kondisi ke n juga dia masih ngecek apakah dia true di kondisi n, makanya di sini ada else if, masuk ke pernyataan n. Dan apabila dia false, dia masuk ke pernyataan m. Tidak perlu pakai if lagi karena tidak ada pengecekan kondisi lagi. Jadi else itu ya udah nggak ada lagi kondisinya. Jadi selain yang kondisi 1, kondisi 2, kondisi 3, 4 sampai kondisi ke n, selain kondisi tadi adalah pernyataan ke m. Gitu, bisa dimengerti ya dari flowchart yang tadi dijelaskan. Secara coding penulisannya adalah seperti ini. If kondisi 1, dia cek kondisi 1 apabila true. Kalau misalnya dia false, di sini else if. Jangan lupa ditulis lagi if-nya apabila masih ada kondisi yang dicek. Tapi kalau misalnya sudah tidak ada kondisi yang dicek, bisa langsung ke else. Gitu. Kita lihat secara coding. Misalnya di sini kita bikin lagi ya new file ya, supaya nggak pusing. Misalnya di sini saya mau pengecekan bulan, integer bulan, tapi integer. Misalnya di sini berarti kita masukkan ya input bulan ke sekian bulan. Maka untuk kondisinya tadi adalah if kondisi 1, if bulan sama dengan 1, maka bulan pertama adalah Januari ya, Januari. Kemudian else if, karena masih ada kondisi bulan.
ini kita tulis aja terus sampai terakhir, misalnya Desember, Maret. Else if but ya. Jadi diperhatikan bahwa setiap if itu ada kurung buka, ada kurung tutup gitu ya. Jadi karena ini pengecekan true false-nya untuk kondisi 1 gitu. Jadi untuk else if bulan kedua setelah kurung tutup yang kondisi 1, kemudian bulan ketiga kurung tutup penulisannya setelah kurung tutup yang untuk kondisi 2. Nah, untuk ini kenapa sama dengan yang ada 2? Ini adalah sudah dipelajari ya di pertemuan yang kemarin ya. Jadi ada perbandingan. Nah, itu maksudnya untuk ngecek apakah nanti yang di inputnya adalah sama dengan 1 atau sama dengan 2 atau sama dengan 3 gitu. Ini cukup banyak ya. Kalian bisa sambil ikutin, buka editor kalian. Ini sebenarnya bisa aja ya kopas terus tinggal diganti aja dalamnya, tapi nggak apa-apa. Kita sambil belajar. Segitu dulu aja lah ya. Kemudian else, karena tidak ada lagi else untuk coding jangan lupa menuliskan titik koma di setiap garisnya. Ini if ganda C++ untuk bulan keempat April gitu ya. Maka ini sudah betul karena dia ngecek kan kita ulang ya. Misalnya di sini input bulan ke, ini saya input bulan kelima, dia ini ngecek ke 1 false, berarti dia ngecek kedua false, di 3 false, 4 false. Ketika yang diinputkan adalah sama 5, maka yang keluarnya adalah nih begitu. Sekarang kita input yang angkanya tidak ada di sini, misalnya 10. Salah, running dulu. Input bulan ke 10, inputan salah itu ya. Semoga bisa dipahami untuk materi untuk if struktur kondisi ganda. Selanjutnya di materi selanjutnya ada mengenai switch case. Baik teman-teman, kita lanjut pada struktur majemuk. Terima kasih Bu Ira, tadi sudah dipaparkan untuk struktur majemuk jenis if, then, else. Kemudian saya akan memaparkan jenis struktur majemuk menggunakan switch case. Sebelumnya, switch case merupakan salah satu bentuk percabangan yang digunakan untuk pilihan jumlahnya banyak atau pilihan berjumlah banyak gitu ya. Pilihannya tuh misalnya ada pernyataannya lebih dari 1. Namun tidak dianjurkan pada pilihan yang melibatkan jangkauan atau range. Namun dianjurkan pada pilihan berupa konstanta dan banyak, misalnya untuk memilih sebuah menu.
Nah, untuk lebih lengkapnya kita lihat pada format switch case. Nah, di sini ada format switch case. Di sini kalau kita lihat terdapat satu kondisi X, di mana di sini terdapat satu banyak pilihan. Case pertama, case kedua, sampai dengan case ke N. Kondisi pertama akan bernilai true jika kondisi pertama dia terpenuhi. Dia akan masuk pada case pertama dan setiap pernyataan pertama selalu diakhiri dengan break. Ini artinya break itu untuk keluar dari switch. Kemudian jika kondisi pertama tidak terpenuhi, maka kondisi yang kedua akan terpenuhi, misalnya kondisi kedua atau case kedua. Kondisi kedua kita isi dengan pernyataan kedua dan diakhiri dengan break. Dan sampai kalau misalnya kondisi pertama dan kondisi kedua tidak terpenuhi, maka dia akan mencari sampai case ke N sampai dengan yang terpenuhi atau pernyataan ke N yang sampai terpenuhi. Dan jangan lupa selalu diakhiri dengan break. Namun bagaimana jika tidak ada suatu pilihan yang sesuai? Maka akan menggunakan default. Kemudian pernyataannya itu M. Dan dari sini baru keluar dari switch. Seperti itu. Mari kita lihat untuk flowchart yang ada pada samping kanan. Yang pertama ada kondisi pertama. Jika kondisi pertama itu bernilai true, maka dia akan masuk pada pernyataan pertama. Ini ya. Kemudian jika kondisi yang pertama belum terpenuhi, maka dia akan salah. Maka dia akan masuk pada kondisi yang kedua. Di mana kondisinya akan true, maka akan masuk pada pernyataan kedua. Jika kondisinya belum memenuhi, dia akan masuk pada pernyataan ketiga atau kondisi yang ketiga atau kondisi ke N. Maka jika kondisi yang ke N itu sudah terpenuhi, maka akan masuk ke pernyataan ke M. Namun jika tidak ada pernyataan atau kondisi yang sesuai, maka akan masuk pada pernyataan ke M atau nilai defaultnya, yaitu pernyataan ke M. Dan setelah ini selesai, maka akan keluar dari switch case karena ada break ya. Mari kita lihat contoh soal. Misalnya pada samping kanan kita akan memilih suatu inputan berupa nilai 1 sampai dengan 12. Jika nilainya 1 atau nomor bulannya 1, maka dia akan akan mencetak nilai yaitu Januari. Kemudian jangan lupa setiap akhir dari pernyataan selalu diakhiri dengan break. Jika tidak sesuai, misalnya inputannya 2, karena case 1 tidak memenuhi, maka dia akan masuk pada case kedua yang ini. Case yang kedua itu ialah jika nilai inputannya 2 itu Februari, maka yang akan dicetak itu Februari dan kemudian ditutup dengan break sampai dengan case ke N. Karena bulan itu kan pasti ada 12, maka N-nya itu ialah sampai dengan 12. Maka akan ditulis Desember, kemudian break. Dan jika tidak ada yang diinputkan tidak sesuai, maka dia akan masuk ke default. Inputannya tidak sesuai, maka yang akan dikeluarkan itu nomor bulan salah. Seperti itu. Nah, kita lihat pada flowchart di samping kiri terdapat suatu kondisi jika inputannya bernilai 1 true, maka dia akan masuk pada pencetakan nilai Januari. Kalau true, kalau misalnya pernyataannya atau kondisinya belum memenuhi, maka dia akan false, maka dia akan ke kondisi yang kedua, yaitu akan mengecek apakah inputannya berupa nilai 2. Kalau misalnya betul, dia akan mencetak tulisan berupa Februari. Dan jika salah, dia akan masuk pada kondisi ke N. Maka akan pernyataan sampai ke Desember ya, karena N-nya itu jumlahnya sampai 12. Dan jika salah, dia akan masuk pada nilai default atau nomor bulannya salah. Nah, selain daripada itu, dia akan keluar pada aplikasi switch seperti itu. Nah, ini untuk penulisan code C++ untuk switch case. Di sini ada switch case-nya, jangan lupa variabelnya apa, misalnya nomor bulan tadi ya. Kemudian jika nomor bulannya 1, maka dia akan masuk pada statement 1.
Jika nilainya tidak memenuhi, dia akan mengambil pada case kedua atau statement kedua sampai dengan case ke N. Kemudian jika tidak ada yang sesuai dengan kondisi, maka akan memberikan suatu nilai default atau statement ke M. Berikutnya kita akan langsung masuk pada latihan untuk penggunaan C++ menggunakan switch case. Kita masuk pada editornya ya. Baik teman-teman, kita sudah berada pada editor C++. Kita akan mempraktikkan suatu seleksi kondisi majemuk. Yang akan kita lakukan itu ialah switch case. Struktur majemuk yang switch case ya. Pertama kita tuliskan include iostream, kemudian seperti biasa using namespace std, dan kita tulis juga main aplikasinya ya, int main, dan jangan lupa dibiasakan kalau misalnya ada kurung kurawal buka selalu diakhiri dengan kurung kurawal tutup. Nah, yang pertama kita akan inputkan satu variabel atau inisialisasi variabel, inisialisasi variabel ya, bulan, integer, nomor bulan. Kemudian setelah itu baru input nilai variabel bulan. Berarti kan menggunakan cout, masukkan nomor bulan seperti itu. Kemudian sein, maka inputannya itu berupa variabel bulan, nomor bulan. Nah, sampai sini kita coba cek dulu ya perlahan-lahan. Ada nomor bulan, misalnya bulan 1, oke udah bisa ya. Ini pakai titik 2 aja. Kemudian kita menggunakan prosesnya di sini ya, menggunakan switch case. Sesuai dengan formatnya, berarti kita tulis switch, kemudian variabelnya apa? Variabelnya kan nomor bulan ya. Yang ini nama variabelnya. Berarti nomor bulannya sesuai dengan inputan ya. Nomor bulan. Kemudian jangan lupa kurung kurawal. Ini kurung awal, ini kurung tutup biar tidak pusing. Pakai tanda ini aja. Akhir switch TCH seperti ini. Nah, yang pertama, case yang pertama jika nomor bulannya itu bernilai 1, maka akan mengeluarkan nilai berupa bulan Januari seperti itu. N, kemudian jangan lupa break. Kemudian yang kedua kita copy paste aja ya. Yang kedua, case yang kedua itu bulan Februari. Ini yang case kedua. Case ke 1, case yang kedua, ini sampai case yang ke N. Sebelum itu kita coba dulu untuk running ya, apakah aplikasinya sudah sesuai atau belum. Kita coba running. Ini masukkan nomor bulan, misalnya nomor bulannya 1. Ini yang dipakai kolom gitu ya. Kita running 1, maka itu bulan Januari.
Ini jangan lupa pakai, karena integer dia nggak usah pakai koma ya. Terus kemudian kita coba masukkan nomor bulan, misalnya 2, maka akan muncul bulan Februari. Kalau kita inputkan misalnya nomor bulannya yang tidak ada ya, misalnya 8, dia tidak akan mengeluarkan apa-apa, maka kita menggunakan nilai default. Defaultnya itu ialah cout inputan salah misalnya, and kemudian break. Berarti di sini kondisi ke M, case ke M. Kita coba ya. Oh ini jangan lupa titik koma ya, ada error pastinya. Kita coba inputkan, misalnya kalau bulannya 2 pasti keluar Januari. Kalau misalnya bulannya yang tidak ada pada inputan atau tidak ada pada case-nya, coba kita inputkan 9, otomatis yang akan muncul itu inputan salah ya, inputan salah. Di luar nilai 1 dan 2, maka yang akan muncul yaitu nilai salah. Tadi 9, coba kita pakai 4 misalnya, pasti inputannya salah. Nah ini contohnya, mari kita isi dulu aja sampai dengan 12 ya, case ke N ini ya. Jadi jangan lupa tadi pakai titik koma ada kesalahan karena bilangnya integer ya. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kita sesuaikan, misalnya di sini bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Desember. Ini untuk kita sudah menginputkan 12 kondisi. Dan jika tidak ada yang sesuai dengan kondisi, maka akan memunculkan satu keluaran yaitu inputan salah. Seperti ini. Kita coba cek dulu ya. Kita coba cek. Kita coba masukkan bulannya 9. Berarti kan kita tahu outputnya, inputnya 9, berarti outputnya yaitu bulan September. Nah, sudah sesuai ya. Kita coba sekali lagi random, misalnya inputannya misalnya bulan ke-12, ini bulan Desember. Dan yang terakhir kita akan coba inputkan jika inputannya itu tidak ada atau tidak sesuai dengan kondisi. Kita coba inputkan 99. Apa yang akan terjadi? Inputan salah. Nah demikianlah untuk perkuliahan mengenai switch case. Semoga dapat diimplementasikan. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Gimana teman-teman penjelasan dari kita tadi mengenai materi hari ini, yaitu seleksi kondisi. Semoga teman-teman bisa memahaminya, karena kita juga tadi sudah mempelajari teori dan juga praktek, dan juga kita sudah mencoba latihan dari 3 yang tadi sudah kita pelajari ya, yaitu tunggal, ganda, dan majemuk. Begitu Pak Henry? Iya betul, terima kasih Bu Ira atas penjelasannya. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah stay di video pembelajaran dasar pemrograman. Semoga videonya dapat bermanfaat, berguna, dan dapat diimplementasikan pada kehidupan nyatanya gitu ya Bu Ira. Dan jangan lupa stay safe, stay healthy, stay at home, dan jangan lupa selalu berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.